Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan kalian selalu tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Ya. Kali ini berjumpa lagi dengan Bapak ya untuk mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi yang masih sama, yaitu tentang surat lamaran kerja. Ya, nah di sini mungkin kita akan membahas atau mempelajari tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Ya, untuk lebih detailnya kita akan melihat contoh ya dari surat lamaran, sekaligus kita akan mempelajari apa saja sih sistematika yang terdapat dalam surat lamaran. Ya, umumnya di sini sih umum saja ya. Mungkin kalian sudah mengetahuinya. Nah, inilah contoh surat lamaran ya. Kita lihat. Nah, dalam surat ini ya kita lihat dari bagian awal sampai bagian akhir memiliki bagian yang atau sistematika yang lengkap. Ya, diantaranya dalam surat ini memiliki ya ini adalah tanggal ya pembuatan surat dan biasanya dicantumkan di bagian atas surat, entah itu ada di bagian kanan ataupun bagian kiri. Ini harus ada. Kemudian yang kedua itu ada bagian ya. Di sini ada hal ya dan lampiran, ataupun kita bisa menuliskan perihal atau hal ya. Nah, di bagian hal itu adalah tujuan kita mengajukan surat ini. Tentunya ketika ini adalah lamaran pekerjaan, berarti kita tujuan kita adalah mengajukan lamaran atau mengajukan sebuah permohonan, yaitu lamaran pekerjaan. Kemudian lampiran ini berisi berkas-berkas yang ada dalam surat ini ya. Misalnya kalau lampirannya berisi 5 dokumen atau 5 berkas ya, dituliskan di sana 5 lembar ya. Ataupun jika tidak ada lampiran ya tidak perlu diisi, namun sistematika atau bagian dari lampiran ini harus tetap ada ya. Dan yang selanjutnya ada ini ya yang Bapak tandai. Nah ini ya, ini itu mungkin kalian sudah tahu ya, ini adalah alamat ya, alamat serta tujuan daripada lamaran pekerjaan ini. Sudah jelas tujuannya itu ke sebuah instansi. Di sini tuliskan instansinya adalah PT Kinerja Indonesia, dan alamat tujuannya adalah Jalan Kemerdekaan nomor 54 Jakarta. Nah, ini disebut tujuan dan alamat surat ya dalam sebuah surat lamaran pekerjaan ya. Lalu setelah itu sistematika selanjutnya, nah ini mungkin kalian sudah mengetahui juga, umum sekali ya, karena hampir sama dengan surat-surat pada umumnya. Oke. Nah, bagian ini mungkin kita mengenalnya dengan salam pembuka. Ya, di sini dicantumkan atau dituliskan salam pembukanya dengan kata atau kalimat dengan hormat, ataupun kalian bisa menggantinya mungkin dengan salam pembuka lainnya ya, seperti assalamualaikum ya, ataupun salam sejahtera ya, bisa pun juga dengan hormat. Intinya harus ada salam pembuka untuk membuka daripada surat lamaran tersebut ya. Yang selanjutnya ya ada bagian tandai, ada bagian isi isi surat ya. Nah, di bagian isi surat ini ya tentunya mencantumkan tentang keterangan diri kalian ya,
tentang siapa kalian, di mana kalian mendapatkan informasi ini ya. Terus ya intinya dalam isi surat lamaran kerja ini kalian mencantumkan hal-hal yang penting ya yang menunjukkan diri kalian seperti pendidikan ya, kemampuan kalian ataupun kesiapan kalian untuk bekerja di perusahaan yang kalian lamar nantinya ya. Dan juga bisa mencantumkan kemampuan ataupun keterampilan kalian, entahkah kalian itu bisa berbahasa Inggris ataupun berbahasa mancanegara lainnya atau memiliki kemampuan di bidang informatika dan bidang lainnya. Nah, ini bisa dicantumkan di bagian isi ya. Tentunya menjelaskan daripada apa yang menjadi kemampuan kalian, identitas kalian, dan informasi dari mana kalian mendapatkan surat lamaran pekerjaan ini. Yang selanjutnya atau yang terakhir, bukan yang terakhir. Di sini ada yang namanya jika ada salam pembuka tentunya ada salam penutup yang dimana fungsinya untuk menutup daripada isi surat yang telah kalian buat atau yang kalian ajukan ya. Tentunya harus dengan perkataan yang sopan juga supaya surat ini lebih berkesan ketika dibacakan oleh atau dibaca oleh si penerima lamaran kalian ini. Udah. Baru yang terakhir adalah tanda tangan si pengirim ya, pengirim surat lamaran. Tentunya kalian harus mencantumkan nama kalian ya, dan juga membubuhkan tanda tangan kalian. Apabila ada kalian memiliki gelar ya, juga tuliskan dengan gelar yang lengkap. Oke, itu tadi tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, ada pula ya aspek penting dalam surat lamaran ya, atau surat lamaran pekerjaan di sini. Karena surat lamaran pekerjaan ini berhubungan ya, balik lagi ke materi di minggu kemarin, berhubungan dengan teks eksposisi, tentunya akan memiliki yang namanya tesis ya dan argumentasi, karena dua hal ini adalah satu kesatuan yang saling berkesinambungan ya, yang dimana tesis ya pernyataan umum yang menjelaskan ya atau menjelaskan pernyataan atau topik yang akan kalian bahas ya, dan argumentasi adalah yang menguatkan ya daripada tesis tersebut ya. Nah, di sini dalam surat lamaran ya, nah kita lihat harus kita ketahui bahwa yang dimaksud tesis di sini ya, yang menjelaskan tentang kalian atau yang menjelaskan tentang topik itu ada di bagian nah ini dari bagian awal ya, dari mana misalnya nah bagian awal, paragraf bagian awal. Nah, ini dikatakan sebagai tesis dalam surat lamaran, yang dimana di sini terdapat penjelasan tentang apa maksud kalian ya, kemudian dari mana kalian mendapat, misalnya kalau ada informasi tentang lowongan pekerjaan entah itu dari koran ya, ataupun media sosial, silakan dicantumkan jika instansi tersebut mengeluarkannya. Dan di sini juga menjelaskan tentang tujuan kalian ya, untuk apa ya membuat surat lamaran ini atau mengajukan lamaran ini untuk apa. Nah, di sana disebut sebagai tesis untuk bagian tersebut. Dan yang dinamakan disertasi, yang dinamakan dengan argumentasi atau pendapat yang menguatkan tesis kalian adalah bagian ini. Nah, bagian dimana di sana dijelaskan ya nah ini ya. Oke. Nah, tadi bagian awal ya, bagian ini adalah tesis ya, kemudian yang bagian yang sebelahnya ya, yang menunjukkan identitas kalian, kemudian latar pendidikan kalian, kemudian juga kemampuan kalian dan kesiapan kalian ketika ingin bekerja, itu dinamakan dengan argumentasi, karena di sini menguatkan pendapat kalian, yang dimana di bagian tesis kalian ini kan mempunyai pendapat untuk bekerja atau mempunyai keinginan ya untuk bekerja di suatu perusahaan, dan kemudian keinginan tersebut
dikuatkan ya dengan sebuah argumen ya atau dengan sebuah pendapat di bawah, seperti dengan argumen latar pendidikan kalian, kemudian ke gelar kalian kalau kalian mempunyainya, kemudian juga dikuatkan juga dengan kemampuan kalian. Jika kalian memang lulusan universitas, dikuatkan dengan IPK ya, indeks prestasi kelulusan kalian, ya juga dengan kemampuan dan keterampilan kalian lainnya. Nah, itu tadi ya, tesis dan argumentasi. Oke. Ya. Nah, mungkin cukup sekian ya materi untuk minggu kali ini ya. Kita akan berjumpa lagi di minggu kedua. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.